Eh, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bima Didikantara Pamungkas dengan NIM G00252226 dari kelompok B10. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai eh, anatomi yaitu vesika vilea. Nah, jadi kita diberi case yaitu mengenai pasien datang ke IGD dengan keluhan nyeri hebat di perut kanan atas setelah memakan sate kambing dalam jumlah banyak. Nah, terus nyeri semakin parah saat ia bernapas semakin dalam. Nah, setelah pemeriksaan fisik, pasien menunjukkan adanya multisign positif yang mengarah pada dugaan peradangan pada vesika vilea. Nah, apa itu multisign? Multisign sendiri itu adalah pemeriksaan fisik dengan cara menekan ringan pada bagian kuadran kanan atas, tepat di bawah arkus kostai kanan. Nah, nanti pasien diminta menarik napas dalam. Habis itu saat diafragmanya si turun ya, diafragma turun itu nanti vesika vilea bakal terdorong ke bawah dan menabrak tangan pemeriksa. Dan nanti pasien jika tiba-tiba mengalami rasa sakit, nanti pasien diharuskan menghentikan inspirasi. Nah, berarti dengan makna pasien tersebut bisa diduga terjadi kolesitis gitu. Nah, artinya itu ada inflamasi pada kandung empedu. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaannya saja, bagaimana eh, jalur sekresi dari vesika vilea. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai jalur sekresinya, vesika vilea itu adalah organ kecil kayak bentuknya itu kayak pir. Nah, kayak gini. Oh, enggak ada. Pokoknya kecil kayak gini ya. Nah, nah itu tuh berfungsi untuk menyimpan dan memekatkan empedu gitu. Nah, empedu itu dihasilkan oleh hepar dan ini adalah mekanisme de alur saluran empedu ya yang dimulai dari nanti si hepar itu bakal menghasilkan empedu terlebih dahulu dan mengalirkannya pada ductus hepaticus dexter and sinister. Nah, nanti bakal bergabung bentuk ductus hepaticus communis. Nah, dari sini tuh bakal bercabang, di mana ada ductus cysticus dan ductus hepaticus communis. Kalau ductus cysticus nanti menuju vesika vilea, kalau ductus hepatica communis nanti berlanjut jadi ductus choledochus. Nah, misal nih, misal vesika vilea berkontraksi, kan empedu nanti keluar ya. Keluar melalui apa? Nanti bakal melalui ductus cysticus. Habis melalui itu, dia bakal masuk ke ductus choledochus, lalu bertemu dengan lalu lanjut ke ampula eh, ampula hepatopankreatika, lalu bertemu dengan ductus pankreaticus. Itu nanti membentuk ampula itu ya. Nah, nanti bakal masuk ke duodenum melalui papila duodeni mayor. Nah, mengenai papila duodeni mayor nih. Papila duodeni mayor itu bakal tempat keluarnya empedu dan enzim pankreas ke duodenum gitu ya di sini guys. Nah, itu nama muskulusnya itu sphincter Oddi mengelilingi ampula Vater dan papila duodeni mayor. Nanti itu tuh mengatur kapan empedu dari pankreas itu bakal masuk ke duodenum. Otot muskulusnya itu menyusunnya itu ada tiga bagian. Yang pertama adalah sphincter choledochus, masing-masing seperti namanya, kayak choledochus berarti mengelilingi ductus choledochus, ductus pancreaticus dan ampula nanti mengelilingi ampula hepatopankreatika. Nah, nanti ketiga otot ini bakal kayak masing-masing kan punya bagian, nanti bakal bekerja sama membuka dan menutup aliran ke duodenum dan mencegah reflux isi usus ke dalam saluran empedu maupun pankreas gitu.
Lanjut pada gejala klinisnya nih. Nah, pada kelainan dari vesicavillea itu tuh yang paling terkenal ya, kolesistitis atau peradangan kandung empedu itu tuh diakibatkan dari si batu empedu yang menyumbat ductus cíticus. Gejalanya itu nyeri hebat pada kuadran kanan atas, nanti bakal menjalar ke bahu kanan atau skapula, mual muntah biasanya. Terus demam, kadang-kadang demam yang jelas banget desain positif. Nah, ini kayak gini ya peradangannya. Terus habis itu apa ya? Ini deh, gallstone ya. Gallstone atau cholestiasis batu empedu. Ya, namanya dari batu empedu itu terbentuk nanti dari kolesterol jelas. Gejalanya kayak nyeri yang kadang timbul, kadang enggak gitu. Terus kalau habis makan berlemak itu kayak gimana ya? Capek banget gitu loh. Gitu apa sih? Ya itu deh. Nah, bisa aja nanti tanpa gejala juga ya. Lanjut kolangitis. Oh ya, kolangitis. Kolangitis itu yang rusak itu saluran empedunya infeksi. Nah, ini inflamasi kan. Dia nanti akibat batu yang menyumbat mana sih? Ductus coledocus. Enggak ada ya? Nah, itu nanti gejalanya apa aja ya sama demam, terus kemudian ya nyeri pada bagian kuadran kanan atas. Sebenarnya ada juga yang lain-lain kayak koledokolitiasis, batu empedu yang menyumbat saluran batu yang menyumbat saluran empedu utama. Terus apa lagi ya? Ya dan lain-lain. Banyak. Tapi itu yang paling umum terjadi di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah berdasarkan keluhan nyeri di kuadran kanan atas setelah makan berlemak serta menurut saya positif, pasien mungkin itu mengalami kolesistitis akut ya, kolesistitis akut itu tadi kan apa inflamasi karena penyumbatan batu pada ductus cíticus yang gitu. Nah, kondisi tadi itu sehingga empedu terperangkap atau kayak terjebak di menyebabkan inflamasi pada vesika vilea. Nah, dengan semua yang terjadi ini otomatis pasien ya mengalami kolestitis akut ya. Mungkin itu aja dari penjelasan saya. Mohon maaf bila mungkin ada salah kata ataupun mungkin salah dalam ucapan kalimat. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.